Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fahmi dan selamat datang di Law Talk. Bersama saya Fahmi Dawami, mahasiswa Fakultas Hukum, dan di samping saya adalah narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Ansori. Selamat sore Pak Ansori. Selamat sore Mas Fahmi. Ya. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Ansori akan mengobrol sedikit tentang dua hal yang sebenarnya ini ya tidak terlalu viral di kalangan anak muda, Pak, tapi seharusnya penting gitu. Karena mau bagaimanapun ini juga mendekati pesta demokrasi seperti itu. Ada yang namanya itu kalau dalam hukum tuh politik hukum, Pak. Itu yang jadi topik struktural kita. Terus yang kedua itu terkait bagaimana peran akademisi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dalam ikut serta mengembangkan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama soal politik hukum sendiri, Pak. Kalau dari perspektif Pak Ansori sebagai akademisi Fakultas Hukum, bagaimana Pak? Politik hukum itu seperti apa sebenarnya? Gampangnya. Ya, kalau berbicara politik hukum itu sebenarnya pada yang sangat penting itu adalah kebijakan yang dihasilkan itu sendiri. Tentu kebijakan itu melalui proses. Nah, proses tersebut itu adalah politik hukum. Contoh kebijakannya adalah misalnya peraturan. Iya. Dalam prosesnya perancangan dan sebagainya sampai itu sidang paripurna dan diundangkan. Iya. Itu adalah politik hukum. Kebijakan itu bukan hanya peraturan sebenarnya. Kalau dalam hukum administrasi itu ada basicing, ada detail. Bisa berbentuk keputusan, bisa berbentuk peraturan. Iya. Nah, proses untuk ke sana kebijakan itu ya, itu adalah politik hukum. Kalau menurut Bapak sebenarnya kenapa anak muda itu harus melek terhadap proses dari politik hukum itu sendiri? Ya, seharusnya dan memang harus melek ya, dan harus mengikuti. Contoh misalnya kalau di Indonesia viral-viralnya terkait dengan yang sekarang ini, undang-undang kesehatan misalnya. Undang-undang kesehatan. Ya harus dikawal. Sekarang ini karena itu dibahas oleh DPR, itu merupakan ranah politik hukum dan mahasiswa atau anak muda yang harus mengikuti itu. Kekhawatirannya adalah paling tidak mahasiswa atau anak muda memberikan kontribusi atau aspirasi terhadap DPR yang pada saat ini lagi dibahas sama itu. Karena sebenarnya gini, Pak, dari problematika di anak muda sekarang ini, untuk melek terhadap adanya politik, terhadap adanya hukum, bahkan dalam politik hukum itu sendiri itu kayak masih kurang gitu, Pak. Soalnya anak muda sekarang kan dimanjakan dengan adanya game dan lain sebagainya itu, Pak. Nah ini jadi keresahan saya juga dan mungkin beberapa teman yang lainnya gitu. Iya. Seharusnya bagaimana, Pak? Gitu. Biar anak muda itu tertarik gitu. Gimana ya? Memang sudah berbeda zamannya ya. Generasinya sudah berbeda ya. Iya. Kalau dulu seperti saya misalnya, mau main apa kalau dulu ini? HP pun kesulitan, gitu kan? Komputer hanya orang-orang yang kaya yang punya, kan begitu. Terus kayak media sosial itu dulu 2019, 10, 12 itu 11-12 tahun yang lalu kan begitu. Nah, itu sebelum itu kita nggak punya mainan, maka mainan kita itu yang sekarang sedang adik dan hal-halnya beda. Kalau dulu ya hanya membaca buku karena itu mainannya. Tuh kajian anak itu mainannya. Atau kita diskusi misalnya. Karena itu cuma bisa ngumpulnya kita diskusi. Karena mainan kita itu seperti itu dulu. Karena nggak disebutkan dengan gadget, media sosial dan lain. Tapi kalau sekarang memang ya punya mainan itu yang harus benar-benar tahu ini itu apa ya
mengkondisikannya. Cara mengkondisikannya betul. Paling tidak kalau misalnya kayak gadget, ya tidak selalu game atau media sosial yang dibuka. Paling tidak lihat berita lah. Bisa dimanfaatkan dengan yang lain. Atau syukur-syukur baca risalah sidang misalnya. Kan itu Biasa. atau kayak kemarin kayak putusan MK terkait dengan apa namanya apakah Hukum itu. ya terkait dengan pemilu ya apakah sistemnya dengan apa tertutup atau terbuka ya itu kan live sehingga paling tidak teman-teman lah lihat gitu ya dengan itu kan bisa diakses oleh semua orang. Benar-benar. Gitu ya kalau dulu bahasanya kita ya sebenarnya lebih mudah ada gadget gitu kan. Iya. Kalau dulu itu ternyata ketika ada gadget ternyata ditimbulkan dengan yang lain ya memang ya begitulah. di sana dinamis kan Dinamis. jangan sampai dinamis ini menjadi hal yang kurang baik gitu ya. Oke. Kalau terkait pembahasan kedua Pak, ini terkait peran akademisi sih. Ya. Sebenarnya kalau menjadi pertanyaan itu kan akademisi itu ini tenaga ahli lah Pak dalam bidang keilmuan. Bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya peran apa yang harus dan memang ternyata sudah ada gitu bagi kabupaten, terutama di Kabupaten Bangkalan, Ya. di Fakultas Hukum di UTM. Kalau ruang lingkupnya adalah UDM, Universitas Diponegoro Unggul, ya, maka paling tidak ada terutama bagi dosen itu mempunyai tugas meneliti, mengabdi, dan mengajar. Kalau mengajar itu kan jelas untuk mahasiswa kan ya, mahasiswa. Tapi untuk yang dua ini kayak riset dan pengabdian itu memang ke lapangan, harus ke lapangan. Contoh kayak riset paling tidak itu outputnya itu menyelesaikan masalah. Jadi oke lah. Kalau di Universitas Trunojoyo ya, di terkait dengan kebijakan misalnya penelitian dosen itu Ya. paling tidak tahun lalu itu difokuskan memang untuk Bangkalan dan dalam hal pembangunan desa. Dosen-dosen yang melanjutkan penelitian ya diarahkan kepada terkait dengan budaya, terkait dengan pariwisata, terkait dengan hal-hal yang lain memang apa namanya ini kayak di kabupaten itu sendiri. Kalau pengabdian lebih kepada memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudiannya paling tidak misalnya memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat. Jadi masyarakat biar tahu, ternyata contohnya misalnya seperti penyuluhan terkait dengan kebijakan pariwisata. Paling tidak masyarakat paham kalau dalam pembuatan wisata seperti apa. Contoh misalnya dalam hal pengajuan izin dan sebagainya, tidak semerta-merta langsung punya izin, tapi ada aturan terkait di sana nih dengan praktik itu sendiri. Jadi dalam pengabdian itu lebih ke arah edukasi ya. Jadi alhamdulillah paham ya. Ya banyak kalau hukum itu ya, bukan hanya itu, tapi kalau sekarang misalnya terkait dengan bahaya media sosial atau manfaat media sosial kan ya itu masuk juga ya. Masuk juga karena itu masuk ke undang-undang IT ITE yang melihat. Apalagi orang-orang sekarang kan forward kan ya forward iya kan grup keluarga atau itu AI gitu. Iya itu kan ya ternyata sih gitu kan. Iya. Untungnya nggak ada melaporkan, kalau ada yang melaporkan bagaimana kan begitu. Ya, masih mahasiswa dalam pengabdian ya memberikan pemahaman itu ya. Benar Pak. Tapi yang jadi penasaran Pak, setelah
riset itu ya, dalam hal peran dari akademisi itu untuk kabupaten atau daerah. Pak. Nanti kemudian setelah menjadi riset itu outputnya bakal bermanfaat gitu buat daerah. Kalau buat daerah itu setelah riset dan itu ada hasilnya, paling tidak ada rekomendasi kepada ya. Contoh misalnya terkait dengan pengembangan yang lainnya tidak umum terkait dengan pengembangan pariwisata ya, dan ya sifatnya rekomendasi ke pemerintah daerah kan. Ini kekurangannya, ini yang harus buat dibenahi itu dan sebagainya, misalnya sesuai hasil riset itu. Iya. Selanjutnya isu sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, mau ditindaklanjuti atau tidak, mau seperti apa ya, itu keputusannya ada di pemerintah daerah. Umpan lambung lah Pak ya. Ya, Yang eksekutornya ya para eksekutif itu. ya para eksekutif itu yang punya kebijakan. Ya, Gitu kan. yang bukan hadir. Betul. Ya mungkin itu saja Bapak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak telah ini memberikan banyak ilmu, walaupun sebentar ya teman-teman ya. Tapi ini insya Allah sangat bermanfaat apabila didalami, dan kita sebagai pemuda itu harus tetap melek gitu terhadap banyak hal yang bersifat urgent di negara kita, terutama teman-teman yang berkuliah di jurusan hukum. Nah, ada pesan apa Pak untuk teman-teman yang menonton ini? Apa ya? Mungkin pesan yang paling apa ya untuk anak muda sekarang, ya gunakanlah gadget atau alat elektronik itu dengan semanfaat-manfaatnya terhadap diri kita sendiri, terutama dalam peningkatan pendidikan, pemahaman, dan kesadaran terhadap diri kita terkait dengan lingkungan sekitar kita, baik itu yang sifat tidak politik, akademik, ataupun lainnya. Luar biasa teman-teman. Baik Pak. Iya. Iya Mas Balmin. Ya, makasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih banyak. Jadi itu teman-teman ya, kalau bisa kita berdalami apa yang telah disampaikan oleh Pak Ansori ini, insya Allah kedepannya teman-teman pemuda yang menonton ini lebih semangat lagi gitu. Gitu. Lebih memperhatikan lagi, dan tidak hanya mengikuti kesenangan semata gitu, untuk menjalani proses di kehidupan ini kita dalam bernegara juga. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Dadah. Amin. Sudah.